Selamat malam, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada ibadah doa pada malam hari ini. Sebelum kita sama-sama berdoa di rumah masing-masing, di jam dan waktu yang bersamaan, supaya suara kita menyatu, menyembah, memuji Tuhan, saya mau sampaikan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah malam ini. Kau beri kami tubuh yang sehat diberkati Tuhan, sehingga kami masih bisa menyembah, memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan siang jemaat-Mu GPDI Peniel Pondok Maharta. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, supaya firman ini boleh mengingatkan kami untuk selalu menjadi seorang penyembah, seorang yang suka berdoa, karena itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Segala kuasa iblis roh jahat yang mau mengganggu pemberitaan firman, jalannya doa malam ini kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali saya mau berikan renungan dengan judul Tuhan mencari penyembah. Siapa penyembah itu? Pribadi, saudara dan saya. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang keempat ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, satu kali Rasul Yohanes, dia melihat satu penglihatan di mana suasana surga itu terdiri dari orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang sujud tersungkur di hadirat kuasa Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Apa bunyi puji-pujian yang keluar dari mulut makhluk-makhluk Tuhan yang ada di surga, yaitu malaikat, umat Tuhan yang ada di surga? Mereka mengatakan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Intinya, pengagungan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, bunyi pujian itu adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang keluar dari mulut orang-orang yang ada di surga, malaikat-malaikat yang ada di surga, itu mengatakan Allah yang maha kudus. Kaulah yang maha tinggi, kudus, kudus. Segala perkataan pengagungan, kekaguman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, Tuhan mau kita, umatnya yang ada di dunia ini, juga memiliki hati yang suka menyembah. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Di dalam Efesus 5 ayat 19, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin malam ini saudara bertanya dalam hati, saya sulit untuk menyembah Tuhan. Kalau dengar kata menyembah itu sepertinya kayak orang yang sedang semedi, duduk diam, fokus sama Tuhan. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan, dalam menyembah Tuhan kita tidak harus bersemedi yang seperti orang yang sedang bertapa. Tapi di sini jelas dikatakan kita bisa berkata-kata dalam apa? Mazmur, puji-pujian yang keluar dari dasar hati kita. Kita bermazmur. Kalau saudara buka kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal terakhir, itu isinya adalah mazmur. Mazmur itu bukan sekedar dibaca seharusnya kalau kita membaca mazmur, tapi dilagukan, dinadakan. Seperti contoh kaum pria sering nyanyi, Tuhan
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu namanya bermazmur. Kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan lewat mazmur. Bisa 1 bait, 2 bait, 3 bait. Bahkan saudara bisa membaca lalu saudara lakukan sendiri. Suka-suka saudara. Yang penting kata-katanya tentang ayat itu lalu kita naikkan, lantunkan, berpuisi. Itu cara kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara bisa juga menyanyikan berulang-ulang. Misalnya, haleluya. Dalam menyembah Tuhan, saudara mungkin bisa pegang gitar. Jadi nggak selalu harus kusuk seperti orang semedi. Itulah baiknya Tuhan. Tuhan yang dicari penyembahnya, pribadi kita. Kita nyanyi haleluya. Saudara, seorang yang mengasihi Tuhan mungkin hanya berkata haleluya, haleluya, dia bisa mengeluarkan air mata. Dia bisa mengalami surga. Dia bisa mengalami jamahan Roh Kudus. Atau mungkin itu haleluya, haleluya mungkin kok lagunya lambat. Saudara bisa nyanyi girang-girang juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi menyembah Tuhan itu seperti itu, saudara. Bisa berkelompok, bisa sendiri. Saudara bisa di dalam kamar kunci pintu menyembah Tuhan dengan cara seperti itu, bermazmur, menyanyikan lagu lambat haleluya 12 kali atau girang-girang. Rasakan kuasa Allah turunlah. Saudara, itu bentuk ungkapan pengaguman kita kepada Tuhan. Ujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa mengucapkan kata-kata yang keluar dari hati kita tentang kekaguman kita kepada Tuhan dalam bentuk irama. Makanya banyak orang menjadi pengarang lagu. Kalau lagu-lagu zaman dulu itu bukan orang pintar yang ngarang, orang yang gak tahu not justru. Tapi di dalam doanya ada sukacita besar, lalu timbul kata-kata, tertulislah lagu. Saya cinta Tuhan Yesus. Mungkin kecintaannya kepada Tuhan, dia ungkapkan itu dalam lagu. Sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur bahagia kita menjadi umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Apalagi hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Saudara bisa menyembah di mana saja. Ajaibnya Tuhan. Saudara bisa kan menyanyikan pujian di mana saja. Saudara pergi ke rumah duka bahkan di sana saudara menyanyi. Ibadahnya ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan kepada Tuhan. Bahkan di tepi liang kubur, saudara bisa menyembah Tuhan. Di pesta nikah, di sana pun pemberkatan nikah, ada pujian, ada doa, ada pengagungan kepada Tuhan. Di ucapan syukur, entah itu kelahiran anak, entah itu peresmian satu gedung gereja atau rumah ibadah, rumah makan. Di segala aktivitas yang intinya sedang mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Jadi gak ada alasan buat kita tidak bisa menjadi penyembah. Saudara dan saya semua, bahkan anak-anak, bisa menjadi penyembah. Karena Nabi Yoel katakan Roh Kudus dicurahkan kepada anak-anak kecil, hamba-hamba, laki dan perempuan, tidak terbatas usia. Karena apa? Orang-orang itu suka menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan tidak harus seperti orang-orang yang bersemedi ya, bertapa. Tapi itu tadi yang saya sudah ungkapkan. Saat saudara menyanyi lambat, mau menyanyi sukacita sambil tepuk tangan, mau sambil pegang kita, yang Tuhan cari pribadi kita. Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, mengagumi Tuhan, mengagungkan Tuhan, itulah penyembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 4 ayat 24 di sana dikatakan Allah itu roh. Siapa yang menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Artinya apa?
mencari siapa yang mau menyembah Tuhan. Ya, hatinya, rohnya tertuju pada kekaguman akan Tuhan. Karena banyak orang sekarang ini bisa nyanyi lagu gereja. Jangan salah, kalau saya buka YouTube itu banyak orang yang beda agama itu nyanyi lagu gereja. Sekarang lagi ngetren tuh, entah cari follower atau apa. Tapi belum tentu mereka menyanyi keluar dari roh, dari hati, dari kekagumannya akan Tuhan. Mungkin mereka menyanyi seperti mereka nyanyi lagu pop atau lagu dangdut. Karena lagi tren aja orang lagi nyanyi, dia ikut-ikutan nyanyi. Atau sering dengar, tertarik nadanya kok bagus ya. Itu bukan penyembah. Tapi penyembah itu adalah menyanyi, tapi meyakini, mempercayai apa yang dinyanyikan itu, apa yang dilakukan itu. Nah, saudara, penyembah yang pertama kali itu sesungguhnya adalah Habel. Saudara ingat? Dalam Kejadian 4 ayat 4, coba saya bacakan saja. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kenapa korban persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Tuhan mengindahkan karena keluar dari hati. Sementara Kain, dia juga bukan tidak mempersembahkan. Kain pun mempersembahkan. Kalau ada guru sekolah minggu bilang, oh buah yang busuk, nggak mungkin, pasti juga yang terbaik. Cuman nggak keluar dari hati. Demikian pula dalam kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Tuhan mau kita lakukan itu keluar dari hati, rasa cinta kita, kagum kita kepada Allah. Saudara, selain Habel, penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, Musa, dia juga seorang penyembah. Kalau kita ingat Miriam setelah keluar melewati Laut Kolsom, berjalan di laut kering, umat Tuhan bersorak-sorai. Miriam menari-nari sambil menyanyi. Itu juga satu penyembahan. Tapi Musa pun juga menyanyi, saudara. Bahkan Musa dia mengarang lagu. Kalau saudara buka di dalam Keluaran 15 ayat 1, itu tentang nyanyian Musa. Isinya tentang apa? Ayat 2 dikatakan, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Musa, dia seorang penyembah. Dia juga menyanyi. Jadi penyembah itu tidak harus selalu diam ketika menyanyi. Musa berkata, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Dalam ayat yang ketiga itu, Tuhan itu pahlawan perangku. Dia baru saja melihat bagaimana Tuhan membela umatnya. Tentara-tentara Mesir tenggelam di laut Kolsom bersama kuda dan keretanya. Tuhan, engkau adalah pahlawan perangku. Itu lagu yang dikarang oleh Musa. Dan di dalam kitab Wahyu, dalam penglihatan Yohanes, Wahyu 15 ayat 3, nyanyian Musa itu dinyanyikan di surga. Demikian bunyi di Wahyu 15 ayat 3 itu. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Itu karangan Musa, terdengar oleh Yohanes, dinyanyikan di surga. Yang mau saya ambil kesimpulan di sini apa? Di surga isinya adalah penyembah-penyembah. Orang yang sedang mengatakan, besar dan ajaiblah karyamu, mengagungkan Tuhan, adil segala perbuatan. Karena itu didengar oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Di surga, nyanyian Musa itu dinyanyikan. Nah, saudara, kembali kepada penyembahan. Daud, kenapa dia begitu dikasihi Tuhan? Karena dia seorang penyembah. Bukankah kita tahu cerita Daud ini dari kecil? Dia suka memuji Tuhan. Jadi
Jadi menyembah itu menyenangkan Tuhan. Bisa dengan bermazmur, bisa dengan memuji. Kalau kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Allah bilang, Daud ini seorang yang berkenan di hatiku. Apa Daud hidup di dunia tanpa dosa? Kalau kita melihat, Daud pun pernah mengalami pelanggaran. Tetapi yang membedakan Daud ketika dia berdosa, dia ditegur, dia bertobat, dan dia tidak mengulangi dosanya. Itulah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dia dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Dan lebih dari semua itu, yang membuat hidup Daud berkenan kepada Tuhan adalah tentang penyembahannya itu. Kesukaannya menyanyi, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Dikatakan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi apa kehendak Tuhan? Tuhan mau kita ini menjadi penyembah, suka memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di setiap waktu, setiap saat, di suka dan duka. Jangan lupa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara ingat satu kali Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, kamu minta apa saja aku akan kabulkan. Apa permintaan Salomo? Salomo tidak minta kekayaan memang, dia tidak minta umur panjang memang, tapi yang dia minta hikmat. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, kekayaan, umur panjang. Tapi Tuhan juga pernah bertanya kepada Daud, apa yang kau ingini? Kau ingini kalau aku memberikan sesuatu kepadamu? Jawabannya ada di Mazmur 27 ayat 4. Satu yang diminta oleh Daud, telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi permintaan Daud bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan seumur hidupnya, menyenangkan hati Tuhan, jadi penyembah. Itulah Kisah Rasul 13 berkata, Daud seorang yang berkenan di hatiku, melakukan segala kehendakku, suka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itulah yang disebut penyembahan. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan, dia raja, bukan orang yang gak punya kerjaan. Tapi kecintaannya untuk menyembah Tuhan itu terbukti. Dalam sehari dia memuji Tuhan 7 kali. Gak mungkin dia memuji aja, tapi pasti dia mengagungkan Tuhan, berdoa. Kalau kita melihat orang berdoa di Indonesia ini, kebanyakan tetangga kita 5 kali. Ini 7 kali. Bayangkan kalau orang Yahudi mungkin berdoa ada yang 6 kali. Misalnya pagi jam 6. Itu namanya subuh. Jam 9 pagi. Jam 12 siang pas makan siang. Jam 3 sore. Jam 6 maghrib. Kemudian jam 9 malam. 6 kali. Kalau 7 kali berarti tengah malam. Bisa jam 12, bisa jam 1. Daud tetap memuji Tuhan. Nah, saya rindu, saya diberkati lewat ayat ini. Kenapa saya sampaikan? Saya pun gak sampai 7 kali, saudara, dalam memuji Tuhan sehari. Kadang 3 kali saja susah untuk ngatur waktunya. Tapi lewat ayat ini, mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau menyembah Tuhan. Waktunya Tuhan gak pernah bilang kamu harus 1 jam. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Tapi kalau itu rutin kita lakukan, dalam sehari 10 menit aja, kali 7, udah 70 menit. Itu kita selalu berhubungan dengan Tuhan.
Makanya Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Abraham dia juga seorang penyembah. Kalau kita baca di Kejadian 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, satu kali Tuhan minta, Abraham kamu harus persembahkan anakmu Ishak. Abraham pasti semalaman gak tidur. Itu anak diminta 25 tahun. Masa tiba-tiba harus dipersembahkan? Dia meninggalkan rumah tanpa kompromi. Karena kalau dia kompromi, batal penyembahannya. Dia nggak mau kompromi sama istrinya, Sarah. Dia pergi berdua bersama bujangnya. Nah, ketika dia mau naik gunung itu dengan membawa kayu bakar dan api, bujangnya tanya. Bahkan Ishak pun tanya kan. Bujangnya diberi pesan gini, kamu tinggal di sini. Aku akan pergi. Di dalam ayat ini, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke gunung, ke sana. Kami akan sembahyang, menyembah Tuhan. Sesudah itu, kami kembali padamu. Ini perkataan iman, saudara. Pergi, lalu kami itu kan berarti nggak sendiri. Ishak akan ikut turun. Nah, di tengah jalan pun waktu Ishak bertanya, Bapak, kayu dan api sudah ada, mana korbannya? Abraham bilang apa? Tuhan sudah menyediakan. Itulah seorang penyembah, saudara. Dia percaya 100% kepada Allahnya. Bahwa Allahnya hidup. Apa yang dia lakukan, yang diperintahkan Tuhan gak pernah salah. Padahal kalau kita lihat, saudara, ketika sampai di gunung itu, Abraham segera mendirikan mezbah. Lalu disusunnya kayu. Tadi kan Abraham bilang, Allah menyediakan anakku. Pasti Ishak bertanya, mana? Gak ada. Terus tiba-tiba Abraham ngikat tangannya Ishak. Kakinya diikat. Terus ditaruh di atas mezbah. Kira-kira bisa nggak Ishak berontak? Bisa banget. Ishak bukan balita. Di dalam Alkitab diperkirakan usia Ishak itu 13-17 tahun. Sedangkan Abraham sudah tua, lanjut usia. Abraham bisa bangun lalu tendang bapaknya lari. Dia akan berkata, bapakku gila kali. Tadi bilang katanya Tuhan sediakan, masa sekarang aku yang diikat? Aku kan anaknya. Masa aku mau dibakar, dipotong? Nah, tapi Ishak dia pun seorang penyembah. Dia tahu hati Bapa. Dia tahu kehendak Tuhan. Itu sebab dia gak berontak. Dia ngikut, dia nurut. Dan apa yang terjadi? Tuhan menerima penyembahan itu. Dan Ishak gak harus mati. Karena ketika Abraham memegang pedangnya, hendak memotong Ishak, ada suara. Cukup Abraham, aku mengenal hatimu. Tengok ke belakang, di sana ada domba. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Tuhan menyediakan, makanya di tempat itu dikatakan, di tempat ini Tuhan menyediakan. Seorang penyembah, dia akan begitu akrab dengan penciptanya. Dia tidak akan meragukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti akan lebih mengerti. Dia tak mungkin permalukan umatnya. Dan benar, pesannya kepada dua bujangnya tadi, nanti kami akan turun. Dan benar dia turun bersama Ishak. Luar biasa, saudara. Sebab itu, kalau hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara gak harus tinggal di rumah, membuat kamar untuk semedi. Saudara bisa memuji Tuhan dimanapun saudara berada. Pengagunganmu kepada Tuhan itu, pujian kita kepada Tuhan itu, menyentuh hati Tuhan. Di dalam surat Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Saudara, seorang penyembah, itu pasti memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Seorang penyembah, itu dia tetap beriman, tetap percaya di tengah pergumulan, di tengah masalah.
Sebab itu malam ini, mari beri penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tubuh kita, yang Tuhan cari penyembah. Jadi saat kita menyembah Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sering kita nyanyi, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan. Saudara, malam ini, mari kita mau memberikan hidup kita, tubuh kita, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Suka-suka, mau saudara lagu slow, mau saudara girang-girang supaya nggak ngantuk. Yang pasti ketika hati tertuju kepada Bapa di surga, itulah penyembah. Dan saat saudara menyembah, lihat Daud. Ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti juga akan memperhatikan kebutuhan saudara. Jadi artinya saudara nggak perlu, aku lupa, nggak mendoakan si A, si B, si C, nggak mendoakan kebutuhanku. Tuhan Maha tahu. Kalau kita berdoa menyembah Tuhan, Dia lebih tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin, saudara. Sebab itu malam ini, beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk menjadi penyembah. Karena Engkau sedang mencari penyembah. Ketika kami memberi hidup kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, Engkau berkenan kepada kami. Sebagaimana Daud berkenan kepada Engkau, kami pun rindu boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah dengar firman-Mu malam ini, dimanapun kami berada, di tempat pesta, di tempat duka, di tempat kerja, di gereja, di rumah, biarlah kami tetap memberi hati kami, memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.